Halo semuanya. Halo guys. Apa kabar? Baik-baik ya. Oke. General reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat saja. Dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang apa yang membuat orang iri sama kamu, ya. Apa yang membuat orang iri sama kamu? Apa yang membuat orang jealous sama kamu? Atau apapun lah yang membuat orang mungkin bisa cemburu juga ya sama kamu. Oke? Wah, yang membuat dia atau mereka iri ya sama kamu. Orang itu iri sama kamu, ya kamu itu orangnya mau belajar ya. Kamu mau belajar hidup lebih baik. Kamu mau belajar memperbaiki diri. Kamu mau belajar sabar. Kamu mau belajar lebih tegar, lebih kuat. Dan akhirnya jiwamu bisa ya. Lebih hebat gitu. Jiwamu, mentalmu ini bisa lebih hebat. Bisa lebih kuat ya. Jadi ada yang iri sebenarnya. Kok mental kamu kuat bingit ya gitu. Kenapa ya mentalmu itu kuat? Kenapa ya kamu itu kuat, tegar, sabar, mau belajar, tidak putus asa, tidak menyerah gitu. Ada yang iri, kok bisa kamu kuat gitu. Udah jatuh bisa bangun, udah jatuh bisa bangkit gitu. Kayak ya orang iri lah. Orang-orang di luar sana belum tentu mentalnya sekuat kamu ya. Orang-orang di luar sana belum tentu bisa sekuat kamu. Sebenarnya gitu. Oke. Kemudian yang buat orang iri ya. Kamu itu orang yang tahu sebenarnya jati dirimu. Kamu tahu dirimu yang sebenarnya. Kamu mau mengenal dirimu gitu. Kamu tahu kayak siapa dirimu yang sesungguhnya, tujuan hidupmu apa, arah hidupmu kemana gitu. Kamu tahu sebenarnya ya. Itu sih kayak misalnya gini ya. Kamu terlahir menjadi orang yang lebih spiritual. Ya kamu tahu kan maksudnya apa? Ya mungkin kamu terpilih jadi orang yang spiritual, ya kan? Itu. Atau kamu tuh mengalami koneksi spiritual, kamu mengalami perjalanan spiritual, ya kamu mengalaminya kan karena itulah yang digariskan, itulah yang ditakdirkan untukmu ya. Ya kamu udah menyadarinya, kamu sudah mengenali ya atau mempelajari semuanya. Ya udahlah ya, ini hidup aku, ini garis hidupku, ini takdirku, ya udah gitu. Kamu udah memahami semuanya. Jadi kamu mengerti, ini kamu jadi orang yang spiritual itu ke depannya ada berkahnya gitu kan. Kamu tahu nih, aku terpilih jadi orang lebih spiritual ya karena ada nih tujuan aku, ada tujuan hidupku ke depannya. Ya kamu dipilih jadi orang yang membawa hal-hal yang positif, atau kamu
menjadi orang yang membawa cahaya untuk dunia. Kamu membawa hal-hal baik untuk dunia. Ya itulah gunanya spiritualmu. Itulah gunanya takdir spiritual untuk kamu. Itu. Jadi ya kamu udah mengenali sih. Atau ya pada akhirnya kamu tahu kan, iya aku dilahirkan memang beginilah jalan hidup aku, jadi orang lebih spiritual. Jadi orang yang membawa cahaya. Ya udah gitu. Jadi aku siap ditempa, aku siap menjalani semuanya. Wah. Orang iri sama kamu. Itu sih. Wah. Dan apa ya, ada yang iri gitu. Kamu orang yang seperti dijaga, kamu orang yang seperti dilindungi, ya. Ada sih yang ngerasa gitu. Kamu kayak orang pilihan. Kamu orang yang dipilih ya untuk membawa cahaya di dunia ini. Kamu dipilih untuk ditempa menjadi cahaya. Ya hidupmu berproses gitu, ditempa gitu, karena kamu akan jadi cahaya, kamu akan jadi permata, kamu akan bersinar gitu. Jadi ya orang seperti kamu ini dijaga, dilindungi malaikat, dilindungi leluhur ya. Jadi kayak wah, nggak bisa nih macem-macem sama kamu ya. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa sembarangan sih ke kamu ya, seperti itu. Ada juga yang iri ini karena apa ya? Kamu itu ya punya intuisi yang bagus gitu. Kamu punya intuisi, punya kepekaan yang tinggi, punya firasat yang luar biasa. Jadi bisa sih kamu rasakan ya. Ini ada orang niatnya baik atau buruk ya. Kamu jadi tahu nih, orang yang ini, orang yang itu sifatnya busuk atau gimana gitu ya. Jadi kamu bisa ngerasain energi orang. Ya intuisimu, kata hatimu, feelingmu, firasatmu banyak benarnya ya. Tentang sesuatu, tentang seseorang, tentang dia, mereka. Kamu kayaknya tahu ya banyak hal lewat intuisimu. Atau kamu tahu semuanya ya. Jadi ada lah yang iri gitu dengan intuisimu. Kok bisa ya intuisimu luar biasa? Kok bisa ya Tuhan karuniakan intuisi yang luar biasa untuk kamu? Kenapa ya Tuhan menganugerahkan intuisi yang bagus untukmu? Berarti kamu orang pilihan gitu. Terus ya mereka ada irilah sama kamu. Oke. Ada yang iri karena kamu ternyata bisa mandiri ya. Ada yang iri karena kamu bisa ini berdiri di kakimu sendiri. Tuh. Jadi kalau dia mau cuek sama kamu, kalau mereka abaikan kamu ya kamu baik-baik aja sebenarnya. Atau kalau mereka sia-siakan kamu ya udah, kamu baik-baik aja. Bahkan kamu bisa berdiri lebih baik lagi. Karena kamu bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu. Bahkan tanpa mereka ya bisa aja hidupmu lebih baik ya. Soalnya kan tanpa mereka itu tanpa drama ya. Kan menseleksi orang-orang ya berarti ya mengurangi drama ya. Mengurangi teman, mengurangi pergaulan, itu mengurangi drama. Jadi kayak ya mengurangi orang-orang seperti mereka, ya hidupmu mengurangi drama. Jadi ya kamu bisa hidup lebih baik, bisa hidup lebih sukses, bisa hidup lebih fokus, bisa hidup lebih bahagia. Ya fokusnya kan ke diri sendiri gitu ya. Itu sih. Terus ada yang iri ya. Iri karena ngerasa aja bahwa dia atau mereka itu bukan levelmu lagi ya. Seperti itu. Ada yang iri kayak ya kamu itu energinya udah naik loh. Harga dirimu udah naik. Kualitasmu udah naik.
karena spiritualmu naik, vibrasimu naik. Jadi ya kayak apa iya mereka itu masih level kamu? Belum tentu ya. Apa iya dia sama mereka itu masih selevel sama kamu? Belum tentu. Karena bisa aja levelmu lebih tinggi, karena spiritualmu lebih tinggi, cara pandangmu, mindsetmu, pola pikirmu, intuisimu itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada mereka. Jadi ada yang rasanya, yalah pola pikirmu udah lebih luas, intuisimu udah lebih tajam, kamu sudah lebih kenal dengan semesta, kamu sudah lebih connect dengan semesta gitu. Kamu tidak lagi terpaku dengan hal-hal dunia, kamu tidak terlena lagi dengan hal-hal dunia gitu. Jadi kayak ada yang iri sih. Ya vibrasimu udah naik ya. Kamu tidak duniawi gitu. Tidak duniawi lagi aku lihatnya. Terus ada yang iri kamu tuh bisa menjadi mirror. Mirror ya. Kamu itu bisa menjadi cerminan buat dia kah, buat seseorang, buat mereka, buat teman, saudara, keluarga. Wah, siapa aja bisa ngaca sama kamu, kan? Itu ya misalnya ada orang menjauh ya, kamu kan menjauh juga gitu. Kan mirror jadinya. Atau ada orang tidak mau berjuang ya kamu pun bagaimana lagi mau berjuang gitu. Atau ada orang ternyata tidak mau berjuang, ya kamu berhenti berjuang. Karena kan kamu pernah ya berjuang. Kamu pernah berjuang, pernah ngelakuin ini, ngelakuin itu, ya akhirnya kamu berhenti. Kamu ngerasa kayak, ya udah, orangnya ternyata pasif ya, aku pasif juga lah gitu. Jadi kayak kamu bisa mirror loh dengan orang itu. Dan orang itu kayak ke-trigger lah, kesetrum aja gitu. Ih, kamu bikin aku ngaca ya. Kamu bikin aku berkaca gitu, bercermin. Ternyata nggak enak juga sih kalau kamu menjauh gitu ya. Nggak enak dijauhin, nggak enak dicuekin, nggak enak diabaiin gitu kan. Kamu ngelakuin itu ya. Misalnya itu ada orang nggak sadar diri nih, wah orangnya cuek, terus kamu cuek juga, ya dia ngerasa sakit ya dicuekin, sakit lah gitu. Jadi kan kayak dia ngerasain perasaan yang sama, dia ngerasain mirror, cerminan gitu. Jadi ngaca aja. Iya ya, gak enak ya dicuekin, gak enak dijauhin, dan sebagainya. Tuh. Dan anehnya, cuma kamu yang bisa men-trigger dia. Cuma kamu yang bisa memicu ya, supaya dia tuh sadar akan kesalahannya. Atau kamu bisa ngasih pembelajaran untuk orang-orang. Kamu bisa ngasih, ya ini loh rasanya karma gitu. Ini rasanya tabur tuai. Ya kalau orangnya cuek akhirnya dicuekin kan. Ya itulah karma. Jadi ya ada sih ngerasa gitu. Oke, ada yang iri. Karena kamu ini diberkahi ya. Kalian ada diberkahi banget sama Tuhan. Kita ada ya diberkahi banget sama semesta, sama yang maha kuasa. Mungkin kamu diberkahi kesehatan, mungkin kamu diberkahi kekuatan, mungkin kamu diberkahi uang, ya ada aja rezekimu. Jadi ya adalah yang iri ya. Oke, ada juga yang iri karena kamu ini bisa menarik orang yang sefrekuensi sama kamu ya. Kamu bisa menarik orang yang sefrekuensi dengan dirimu. Jadi kalau kamu memperbaiki diri, ya kamu bisa dapat orang lebih baik. Kalau kamu memperbaiki diri, ya kamu akan dapat orang-orang yang lebih positif. Gitu. Terus sih. Terus apa ya? Ada yang iri tuh karena kamu itu bikin candu ya. Kamu tuh bikin candu. Ada loh kecanduan sama kamu. Kecanduan dalam artian, kamu itu ya terus-terus aja bikin penasaran. Kamu itu ya
terus-terus saja bikin aku tertarik, bikin aku kepo. Atau apa ya? Ada yang rasanya, ih kamu itu ya, daya tarikmu, pesonamu, daya pikatmu, nggak habis-habis ya, gitu. Kenapa ya? Orang-orang tuh ngerasa auramu beda, energimu itu beda, auramu tuh beda. Ya auramu kan lebih bercahaya daripada mereka, auramu lebih bagus sih daripada mereka. Jadi ibarat kata ya kamu pasti kemana-mana dilihat, kamu kemana-mana pasti dipandang, bahkan dari jauh juga kamu dikepoin, kamu dari jauh dicari tahu, kamu dicari sama dia, sama mereka, atau kamu dicari tahu gitu oleh dia, oleh mereka, ya meskipun dari jauh. Ya saking bersinarnya kamu, saking bercahayanya auramu ya, sampai ada orang yang dari jauh juga ngeliatin kamu terus gitu. Liatin fotomu ya lah, liatin profilmu lah, liatin foto atau ya bayangin wajahmu lah, segitunya coba ya. Ya ada seperti itu ya. Pesonamu itu menggoda ya. Iya loh, kamu tuh bisa sebenarnya menarik energi seseorang atau menarik energi mereka. Aku ngerasain seperti itu. Ya bayangin ya, kamu diem aja, orang-orang penasaran. Apalagi kalau kamu ngelakuin sesuatu, orang penasaran gitu. Apa ya yang kamu kerjain? Apa yang kamu lakuin? Ya entah kenapa gitu. Pesonamu gak habis-habisnya. Pesonamu tuh kayak makin hari kok makin bikin penasaran, makin bikin pengen ngepoin, pengen nyari tahu kamu gitu. Kayak kamu tuh bisa melet orang gitu. Ibarat kata, kamu bisa memikat orang. Kamu seperti bagaikan memelet orang gitu. Jadi orang-orang ketarik gitu energinya ya untuk ya memandang kamu. Ya, itulah contohnya. Ya. Padahal kan ya tidak ada pelet ya. Tidak ada lah gitu. Oke. Kamu independen ya. Mandiri. Terus tidak terdistraksi, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terkecoh. Kamu tuh punya prinsip, punya pendirian. Kamu pinter ini batasi diri ya. Kamu tahu gitu. Ada saatnya kamu bicara, ada saatnya kamu diam. Ada saatnya kamu aktif, ada saatnya kamu pasif. Kamu tahu gitu, kapan batasi diri, ya. Kamu juga bisa mendeteksi drama. Misalnya nih, aku ya kalau sama Dora, sama Suneo ya, ngapain aku berdebat? Kayaknya perdebatan itu sia-sia, ya kan? Terus, ini ada ya temen aku, keluarga, saudara ya. Kayaknya ngomong sama mereka itu basa-basi doang. Kayaknya bicara sama mereka itu, ya ada nggak sih faedahnya? Kalau nggak ada ya kamu kayak diem gitu. Kamu batasi diri. Itu sih. Jadi kamu pintar mengelola energimu. Kamu pintar mengelola tutur katamu. Kamu ngerasa nggak sembarangan bicara. Terus nggak sembarangan lakukan sesuatu. Apalagi buang-buang waktu. Wah capek ya. Terus, iya nih, kamu punya proteksi, perlindungan diri. Mungkin kamu udah tahu ya, mencintai diri sendiri. Kamu udah sayangi dirimu gitu. Jadi kayak, ya kalau orang-orang nggak bisa ngasih cinta, kalau orang nggak bisa ngasih kasih sayang, ya aku bisa kasih. Aku bisa kasih cinta untuk diriku sendiri. Aku bisa kasih rasa sayang untuk diriku sendiri. Kamu mandiri banget ya. Begitu. Oke, kemudian ini ya. Aku ngerasanya kamu itu orang yang bisa dibilang
Ada energimu ya, itu energi yang subur gitu ya. Energimu itu energi subur, dalam artian energimu itu bisa bertumbuh, jiwamu bisa bertumbuh, jiwamu makin hari makin baik, jiwamu makin hari makin luar biasa ya. Kamu tuh kayak orang yang apa ya, makin hari meningkat gitu level hidupmu, makin hari kayak ya makin positif sih kehidupanmu ya. Nggak kayak orang-orang, mungkin orang-orang kayaknya gitu-gitu aja ya. Orang-orang kayaknya berkutat dengan hal-hal dunia. Wah, orang-orang berputar-putar di siklus dunia, di hal-hal dunia. Tapi kalau kamu enggak, kamu udah nggak di situ lagi. Kamu kayak orang yang wah, bisa terbang tinggi, keluar angkasa. Itu ibarat kata ya, istilahnya ya. Istilahnya kayak gitu. Kamu udah terbang tinggi sebenarnya. Karena spiritualmu udah tinggi, mindsetmu, pola pikirmu udah tinggi, atau apalah ya, kayak bisa dibilang ya hidupmu sekarang udah beda dengan yang waktu itu ya. Jadi ada sih yang ngerasanya udah ketinggalan daripada kamu. Ada orang yang ngerasanya udah ketinggalan gitu energinya daripada kamu. Kamu udah lebih dekat ke semesta, kamu udah lebih dekat sama Tuhan, sedangkan mereka masih gitu-gitu aja ya, seperti itu sih. Terus ada energi semacam ini ya, kamu tuh bisa seperti berdampak gitu ya. Kamu bisa berdampak untuk orang-orang. Jadi kehadiranmu itu ngefek ya, kehadiranmu itu berdampak untuk orang, entah untuk dia lah, masa lalu lah, masa sekarang, atau untuk keluarga, untuk teman ya. Kamu tuh sebenarnya orang yang berpengaruh, entah kenapa gitu, entah karena kamu lah orang bisa lebih baik, entah karena kamu orang bisa berubah lebih baik, karena kamu ya orang bisa merubah pola pikirnya menjadi lebih baik, atau karena kamu orang yang merubah tingkah lakunya bisa lebih baik gitu. Jadi kamu orang yang ngefek ya, berdampak positif gitu. Dan energimu ini nggak habis-habis ya. Ada sih yang rasanya, ih kamu ya seperti nggak bisa gitu dijatuhkan ya. Kalaupun kamu jatuh pasti bangkit lagi. Kalau kamu jatuh pasti bangkit lagi. Kayak apa ya? Itu tenaga kok hebat bingit ya. Energimu hebat sekali ya. Ini kan ada energi kamu tuh nggak habis-habis guys ya. Oke. Terus ada orang ngerasanya cintamu ya, kasih sayangmu pun gak habis-habis. Tuh, ibarat kata ya, ada orang udah nyakitin kamu, kamu masih aja baik. Ada orang ngecewain kamu, manipulasi kamu, manfaatin kamu, kamu tetap aja jadi orang baik gitu. Kamu memaafkan, kamu mengikhlaskan, dan kamu ya udah tidak membalas kejahatan ya. Kamu tidak balas kejahatan, kamu tuh kayak ya udahlah ya, tetap berbuat baik aja, tetap ramah, tetap peduli ya, walaupun kadang batasi diri ya, kadang kayak ya ada saat-saat jaga jarak sama orang, ada saat-saat batasi diri sama orang, tapi kayak kamu tuh ya udah tetap aja baik sama orang. Kalau disapa ya kita nyahut lah gitu. Kalau kita dicari ya udah kita sambut ya dengan cinta, dengan kasih sayang. Ya begitu. Oke, kemudian terus ada yang iri. Kok bisa ya kamu itu keluar dari situasi toksik? Kok bisa? Itu. Jadi ada yang iri. Kamu kok bisa ya? Kamu bisa melepas teman-temanmu yang toksik itu. Kamu bisa melepas orang-orang beracun itu. Kamu kok sanggup ya? Gitu. Kayak apa ya? Kamu itu
kayak orang yang udah siap aja kehilangan, atau ya nggak takut lagi kehilangan, karena udah banyak hal ya kamu rasain, udah banyak hal kamu rasakan. Kamu udah ngerasain kesedihan, kesakitan, kekecewaan, kamu udah ngerasain kepedihan, air mata, penderitaan dan sebagainya. Jadi kayak kamu pernah di titik terendah, kamu pernah di titik terendah paling sakitnya. Jadi kayak ya udah nggak takut lagi kehilangan, tidak lagi menggenggam sesuatu berlebihan, tidak lagi menggenggam dia, tidak lagi menggenggam mereka berlebihan. Jadi kalau ada orang mau pergi, pergi. Ada orang mau menjauh, menjauh. Kalau saya mau menjauh ya terserah dong gitu. Ya intinya kamu nggak takut kehilangan. Kamu nggak takut lagi patah hati lah. Kamu nggak takut lagi sakit hati lah. Kamu nggak takut lagi kehilangan lah gitu. Jadi kayak ya udah, namanya hidup ya, seleksi alam itu ada. Seleksi orang-orang itu ada. Kalau memang harus lepaskan pertemanan yang itu ya lepaskan. Lepaskan pergaulan yang itu ya lepaskan. Kamu tuh kayak ya udah bisa tegas ngekat orang-orang, bisa tegas menseleksi orang-orang. Jadi kayak ya udah, aku nggak takut sih kehilangan Dora ya. Aku nggak takut kehilangan Suneo, kehilangan teman. Karena ya udah cukup lah perjuangan aku. Udah cukup ya selama ini. Ya kalau udah sakit banget, udah terluka banget ya mending lepasin. Jadi ngapain lagi kita butuh penerimaan dia, penerimaan mereka? Ngapain lagi kita berusaha untuk diterima mereka? Ngapain lagi kita berusaha untuk divalidasi, untuk diakui? Capek ya. Capek nyari validasi ya. Jadi kamu kayak ya udah, orang mau ngomong apa terserah ya. Orang mau bicara apa terserah. Yang tahu kan Tuhan ya. Yang tahu tentang saya, yang tahu tentang diri saya, ya yang maha kuasa gitu. Jadi kamu seperti itu. Jadi kayak ada terheran-heran ya. Kamu kok bisa ya? Kok bisa gitu? Sedikit teman, bahkan nggak ada teman. Kok bisa ya? Terus kamu bisa ngerjain apa-apa sendiri, merasakan semua sendiri, kok bisa? Gitu. Terus ternyata ya kamu bisa berkembang ya. Kamu bisa maju meskipun kamu sendiri gitu. Mau kamu nggak ada teman, mau sedikit teman, kamu bisa ngerjain banyak hal, bisa berkembang, bisa maju. Ya ada sih yang iri gitu. Ada yang iri kayak, itu energimu kok luar biasa ya, bisa ngerjain semuanya, menanggung semuanya, menikmati semuanya sendiri gitu. Kok bisa ya gitu. Tuh sih ada yang nggak terima. Ternyata kamu batasi diri ya, kamu lebih mandiri. Ternyata saat kamu menutup diri, kamu makin berkembang, makin maju. Ternyata saat kamu menutup diri, kamu tuh fokus bangun masa depanmu. Jangan-jangan kamu lebih sukses nanti. Jangan-jangan kamu lebih berhasil nanti. Wah, iri lah. Iri gitu. Ada juga yang iri ya. Kamu tuh kayaknya udah move on ya. Padahal ada orang belum bisa move on. Bahkan gak bisa move on dari kamu. Ada entah siapa di sana, orang itu ngerasa kok kamu udah move on gitu, kok kamu kayak udah ikhlasin semuanya, kamu kayak udah lepasin semuanya, kok bisa ya? Aku tuh nggak bisa kayak kamu. Aku nggak bisa gitu ya. Iri sih. Terus ada yang iri itu tentang lembaran baru di hidupmu ya. Ada yang iri kayak ya kamu ada kebangkitan spiritual, kamu ada kesadaran spiritual, atau ya bisa dibilang ya orang yang spiritual kayak kamu ini kan orang-orang pilihan ya. Orang yang terbangun spiritualnya seperti kamu, ya kamu tuh orang pilihan. Kamu orang yang dipilih Tuhan ya. Jadi ada yang ngerasain ternyata
perjalanan hidupmu ini nggak bisa diremehkan. Ternyata perjalanan hidup kamu nggak bisa disepelekan. Ya karena memang kamu ini ditempa ya, kamu ini dibentuk jadi cahaya, jadi permata gitu. Dan makin hari kelihatan kamu yang makin bersinar gitu. Makin hari kelihatan ya, auramu makin bersinar, energimu makin bersinar gitu. Terus ya ada sih yang akhirnya kayak ngerasa ya hidup kamu sih yang enak ya pada akhirnya. Ada yang ngerasa pada akhirnya ya kamu yang hidupnya enak, kamu yang hidupnya tenang, kamu yang hidupnya damai, kamu yang hidupnya ya luar biasa sih. Karena spiritualitasmu tinggi gitu ya. Oke. Kemudian apa ya? Ada yang ngerasanya kamu nggak menggebu-gebu lagi gitu ya. Kamu tidak menggebu-gebu lagi. Kayak orang yang kamu menganggap ya hidup ini bukan perlombaan. Kamu menganggap ya hidup ini ngapain bersaing. Orang aja yang ngerasa bersaing sama aku. Orang aja ya yang ngerasa bersaing sama kita. Kitanya ngerasa nggak bersaing ya. Kamunya ngerasa nggak berlomba sih sama siapa-siapa. Nggak bersaing sama siapa-siapa. Jadi kamu orangnya kayak udah ikhlas aja gitu. Kamu serahkan semua ke Tuhan, serahkan ke Yang Maha Kuasa. Ya udah hidup kamu tenang, damai, positif ya. Dan akhirnya ya kamu menarik hal-hal yang positif ya. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.